ya. Alif. Ada Bu. Ida. Ada Bu. Rizky. Ada Bu. Zahra. Ada Bu. Baihaqi. Ada Bu. Abel. Oke, semuanya berdiri ya. Dengarkan. Bukunya dikeluarkan. Mengingat kemarin kita sudah belajar mengenai apa? Makna asmaul husna apa saja? Makna asmaul husna. Ada berapa asmaul husna yang minggu kemarin kita pelajari? 5. Ada apa saja? 1. Al-Qawiyu, betul. Ada Al-Qawiyu. Yang kedua ada apa? Al-Qayyum, betul. Yang ketiga ada apa? Al-Muhyi. Yang keempat Al-Mumit. Ada Al-Mumit. Dan yang terakhir ada Al-Bari. Oke. Setelah minggu kemarin kita belajar mengenai makna, kita akan melanjutkan dari ini tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Setelah anak-anak mengetahui makna juga nilai-nilai terkandung, nanti melalui diskusi kelompok anak-anak harus mampu menempelkan, mengkategorikan perilaku-perilaku terpuji sesuai dengan kelima asmaul husna tadi. Terus sekarang ayo, gue bertanya, mengapa hanya Allah yang memiliki asmaul husna? Asmaul husna milik siapa? Allah. Apakah manusia memiliki asmaul husna? Tidak. Nah, mengingat minggu kemarin kita sudah belajar tentang makna, mengingat lagi, Al-Qawiyyu artinya apa? Allah Maha Kuat. Al-Qayyum artinya Maha berdiri sendiri. Al-Muhyi Al-Mumit kemudian yang terakhir ada Al-Ba'is, Allah Maha membangkitkan. Nah, ini gambar apakah ini? Iya, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Dan ini nanti akan masuk ke dalam perilaku terpuji asmaul husna yang pertama. Apa yang pertama? Perilaku asmaul husna Al-Qawiyyu. Minta tolong Zahwa bacakan. Tidak sombong dengan memamerkan harta di hadapan orang miskin. Ya, betul. Sifat rendah hati atau tawadhu, kuat fisik dan mental dalam menghadapi ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Iya, tadi Al-Qawiyyu, Allah itu Maha Kuat. Iya kan? Kekuatan Allah itu mutlak, tidak ada yang menandingi. Jadi kita sebagai manusia, apa yang kita miliki di dunia ini hanyalah titipan dari siapa? Allah. Maka dari itu kita tidak boleh pamer atau ria, memamerkan apa yang kita punya. Padahal yang kita punya itu saja hanyalah titipan. Contoh, apa ada yang tahu tidak contohnya? Dulu saya punya sepeda baru. Terus jalan-jalan keliling desa setiap hari. Cuma hanya ingin memperlihatkan sepeda baru. Boleh tidak pamer begitu? Tidak. Oke, lanjut. Setelah dari asmaul husna Al-Qayyum, minta tolong Naswa baca yang keras. Itu harus semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi, memiliki keterampilan untuk kebutuhan diri sendiri. Oke. Dari asmaul husna Al-Qayyum, Allah itu Maha berdiri sendiri. Berarti kita juga dituntut untuk menjadi pribadi yang mandiri. Mandiri kepanjangan dari apa? Makan dan mandi sendiri. Iya betul. Berarti kalian kalau masih makannya disuapin ibunya, kemudian mandi masih dimandiin, berarti itu belum masuk kategori mandiri. Apakah masih ada yang mandinya dimandiin?
bersyukur karena telah diberi segala kebutuhan. Kebutuhan kita hidup di dunia ini siapa yang mencukupi? Allah. Iya, terus. Kemudian lanjut ke Asmaul Husna Al-Muhyi. Ini yang keempat. Setelah kita dihidupkan dari Al-Muhyi, kemudian kita dimatikan ke Al-Muhyi. Apa perilaku terpuji yang harus kita? Nanti Tori minta tolong dibacakan. Memperbaiki amal kebaikan dunia yang dilakukan dengan Keridhaan Allah. Oke, cukup. Nah, dari Al-Muhyi ini kita pasti kan semua akan mengalami kematian. Nah, dari semua yang mengalami kematian ini nanti, apakah kita harus lupa aku nggak mati kok? Ada nggak? Nggak ada. Berarti kita pasti akan mengalami kematian, entah itu besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau beberapa tahun yang akan datang. Karena kematian merupakan rahasia Allah. Ya, betul. Nah, dari sini berarti kita harus bagaimana? Kita mengingat kematian dengan memperbanyak amal ibadah. Apa yang kita lakukan semua ini diniatkan hanya untuk beribadah supaya mendapat keridhaan dari Allah. Nah, lanjut. Ini ke Asmaul Husna yang kelima. Ada Al-Ba'is. Raffi minta tolong dibacakan. Meyakini bahwa manusia dari kubur. Nah, setelah kita dimatikan sama Allah, oke, nanti kita akan dibangkitkan kembali padang mahsyar. Di situ jarak matahari dengan kepala kita hanya sejengkal. Bayangkan panasnya seperti apa. Matahari hanya beda sejengkal dengan kepala kita. Tapi nanti kalau saya haus bagaimana, Bu? Orang yang ketika amal ibadahnya itu banyak, amal baiknya lebih banyak dibandingkan amal yang buruk itu nanti, walaupun matahari hanya sejarak 1 jengkal dengan kepala, itu tidak akan merasa haus. Bu, aku mau bawa kulkas, Bu. Besok biar di sana bisa jualan es padang mahsyar. Sampai aku kepikiran jualan es. Padahal di situ apakah diperlihatkan itu? Contoh, Bu Afif, diperlihatkan layar di mana semua perilaku yang Bu Afif lakukan selama di dunia itu akan kelihatan. Begitupun kalian. Sampai sini paham? Sepertinya kurang konsentrasi. Tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Tengok kanan. No. Tengok kiri. No. Hadap depan. Yes. Fokus. Setelah ini, Bu Afif akan memberikan tugas kepada anak-anak. Itu Bu Afif akan membentuk kelompoknya. Untuk kelompok 1 beranggotakan Torik, Rizky, Bidah, Alif. Untuk kelompok kedua ada Arif, Abel, Rehan, sama Rizky. Kemudian kelompok yang kedua ada Zahra, ada Kaila, ada Bagus Bakti, sama Bagus Sulis, ditambah lagi Raffi. Dan yang kelompok keempat ada Zahwa, Naswa, Reza, sama Faisal. Sekarang kelompok 1 maju dulu. Ada ke sana biar teman-temannya tahu. Bisa. Ini coba setelah ini nanti kan ada gambar yang akan Bu Afif bagikan. Contoh, apakah ini nanti dari perilaku Al-Ba'is gambar-gambar mana saja yang akan masuk kategori Al-Ba'is? Nanti tinggal menempelkan. Oke? Tinggal menempelkan terus pilih gambar yang sesuai. Begitupun seterusnya. Silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Pilih 1 meja saja, kumpul di 1 meja untuk menempelkan gambarnya. Kelompok 1 di meja ini, kelompok 2 ada di meja sini, mejanya bagus. Kelompok 3 di meja depan sini.
kelompok 4 di paling belakang sana. Ayo, Gavin hitung sampai 3 berkumpul dengan kelompoknya. Ayo, sudah, kelompok 2, kelompok 3. Siapkan pensilnya atau bolpen, boleh untuk menulis nama anggota kelompoknya. Kelompok 4. Dikelompokkan sesuai dengan perilaku. Sudah ya, ini berarti ada perilaku al-ba'is, al-muhi, al-qawiyu, al-qayyum, dan al-qayyum. Dikategorikan mana saja yang termasuk perilaku al-qawiyu, mana yang al-qayyum. Yang ditempelkan itu yang perilakunya dulu. Pilih satu dulu, pilih satu perilaku dulu. Contoh al-qawiyu. Yang mana yang kategori al-qawiyu itu apa saja? Dikategorikan gambarnya yang apa? Gambar bentuk biar enak kamu ngomong. Kamu mau dari al-mahyu, al-qawiyu. Tadi kan sudah tahu al-qawiyu artinya apa? Allah Maha Kuat. Dari Allah Maha Kuat itu tadi kita tidak boleh berperilaku sombong, ya. Kita harus menolong orang. Gambar yang menolong orang coba mana? Tunjukkan gambar itu jejer biar gampang kamu dicari. Apa saja yang tergambar? Tinggal nempel aja, tinggal nempel. Awas, nanti. Silakan. Nanti kalau ada kesulitan boleh bicara. Bilang. Oke, waktu tinggal 5 menit lagi. Kalau sudah nanti maju presentasi per kelompok dan menampilkan hasil proyeknya. Oke? Siap nanti disampaikan kepada teman-teman. Sudah selesai semua? Sudah. Sekarang boleh maju presentasi grup dari kelompok 1. Tampilkan, ayo. Dari kelompok 1 tampilkan. Bapak maju ke depan.
mandi sendiri, terus lagi ngapain gitu? Iya, pakai baju sendiri, terus lagi ada apa itu? Menyiram tanaman, terus makan makanan beda. Terus ada apa sih? Kata sedekah boleh. Terus belajar. Oke. Kira-kira ini dari kelompok 2 gambarnya sudah betul apa belum? Sudah. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Lihat, kita lihat dari kelompok 3 ini. Kira-kira sudah betul? Sudah. Lah, tepuk tangan buat kelompok 2. Dari gambar ini sudah sesuai belum mengkategorikan perilakunya? Sudah. Tangan buat kelompok 4. Oke, terima kasih untuk 4 kelompok ya. Tadi sudah maju menyampaikan, walaupun agak malu-malu menyampaikannya, kurang percaya diri, tapi sudah bagus. Sesuai dengan mengelompokkan baik dari perilaku al-muhi dan sampai al-ba'is, al-wawiyu, al-qayyum sama al-mumin, sudah sesuai ya mengelompokkannya, berarti anak-anak sudah paham. Semuanya bagus dari keempat kelompok. Tepuk tangan buat kita semua. Tadi kan sudah bagus dari 5 soal ya, sudah dikerjakan. Untuk kesimpulan, ayo kita baca bersama-sama. Menyimpulkan tadi al-qawiyu, Allah itu yang maha, Allah yang maha kuat. Berarti kita juga harus menjadi pribadi yang kuat, sabar ketika menghadapi ujian. Ujian seperti apa? Mungkin terjatuh, mendapatkan musibah, ya. Kemudian tadi apa? Kita harus menolong orang yang membutuhkan, ya, orang yang membutuhkan. Selanjutnya yang terakhir ada al-ba'is tadi ya. Al-ba'is itu kan Allah itu maha membangkitkan. Dari al-ba'is itu tadi Allah membangkitkan, kita harus apa aja? Rajin belajar, semangat dalam belajar, selalu optimis, tidak mudah menyerah. Oke, pelajaran ini sudah cukup sampai sini, ya. Terima kasih atas partisipasi anak-anak. Nilainya juga nanti akan Bapak masukkan. Jangan lupa anak-anak untuk pertemuan berikutnya membaca materi bab 3, Aku Anak Soleh. Itu harus dibaca. Oke? Untuk pertemuan berikutnya. Sekarang Bapak mau tanya, pelajaran hari ini menyenangkan tidak? Menyenangkan. Kalau seandainya kita pelajaran ya, pelajaran dengan membuat proyek seperti ini, capek nggak? Tidak. Berarti minggu selanjutnya bisa ya kalau dibuat